Hafiz Natal. Halo, aku Nadia. Yuk. Halo, aku Panda. Halo, aku Yala. Halo semuanya, aku Marco. Halo, aku Nazwa dari Prodi Statistika. Halo, aku Maja dari Teknik Lingkungan. Halo semuanya, aku Adel. Halo, aku Rivaldo. Halo, aku Excel dari Prodi Teknik Industri. Berapa kilo? Yuk. Kami dari kelompok 8 Biologi Dasar 12 akan mengidentifikasi keadaan Pantai Kenjeran. Dadah. Dadah. Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah. Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Pantai Kenjeran, kawasan pesisir, menjadi salah satu destinasi penting di Surabaya. Namun saat ini, sampah plastik yang terus menumpuk di pesisir dan laut kini mengancam kehidupan ekosistem laut, masyarakat pesisir, bahkan kita semua. Berdasarkan laporan dari United Nations Environment Program, setiap tahunnya 19-23 juta ton sampah plastik bocor ke ekosistem perairan, mencemari danau, sungai, dan laut. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara menghadapinya? Yuk, simak video kami ya! United Nations Environment Program melaporkan bahwa tanpa intervensi nyata, jumlah sampah plastik di laut dapat meningkat hingga 23-30 juta ton per tahun pada 2040. Di Indonesia sendiri, telah menghasilkan sebanyak 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak dikelola setiap tahunnya, yang mana sekitar 1,29 juta ton diantaranya berakhir di laut. Pantai Kenjeran menjadi salah satu korban dari aliran limbah plastik yang terbawa sungai atau dibuang langsung oleh manusia. Sampah plastik ini tidak hanya merusak estetika pantai, tetapi juga menjadi ancaman bagi ekosistem laut. Hewan-hewan laut seringkali terjerat plastik atau bahkan memakan mikroplastik yang menyebabkan gangguan pada sistem biologis mereka. Sampah plastik tidak hanya mengotori laut, tapi juga merusak ekosistem. Penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik yang masuk ke tubuh biota laut dapat menyebabkan gangguan fungsi organ hingga kematian. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Naji pada tahun 2018, ditemukan bahwa kerang bersifat filter feeder dapat mengandung 0,2 hingga 21 partikel mikroplastik per gram dalam jaringan tubuhnya. Mikroplastik ini kemudian menumpuk melalui proses bioakumulasi di rantai makanan hingga akhirnya mencapai manusia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurul Najmi pada tahun 2022, menyebutkan bahwa pencemaran air oleh sampah plastik juga menimbulkan risiko langsung terhadap kesehatan manusia. Air minum yang terkontaminasi oleh mikroplastik dapat menyebabkan manusia terpapar zat-zat kimia berbahaya dan mikroorganisme patogen yang terikat pada mikroplastik. Selain itu, konsumsi ikan dan makanan laut lainnya yang terkontaminasi oleh mikroplastik dapat menyebabkan manusia menjadi penerima akhir dari pencemaran tersebut. Selamat pagi Bapak, saya Rivaldo dari Universitas Airlangga. Mungkin Bapaknya bisa perkenalan diri dulu. Assalamualaikum. Perkenalkan saya dengan Bapak Fahrul Ulum. Panggilannya Bapak? Bapak Ulum. Bapak Ulum. Ini boleh izin tanya-tanya ya Pak ya? Terkait nelayan. Jadi Bapak ini kan sebagai nelayan itu seberapa sering sih Bapak menemukan sampah plastik di laut atau di alat tangkap Bapak? Kalau saya sebagai nelayan itu ya setiap hari Mas melihat. Pasti ada ya. Pasti ada ya. Kemudian untuk pencemaran itu apakah mempengaruhi jumlah atau kualitas hasil tangkapan Bapak? Mungkin dapat mempengaruhi Mas. Karena apa? Kalau itu pakai jaring, kalau terlalu banyak sampah mungkin kan ikannya kan nggak bisa nempel gitu. Tapi kena jaring gitu. Terus
program atau kegiatan komunitas nelayan untuk menjaga kelestarian laut di sini itu apa, Pak? Kadang itu masih belum rutin kan, Mas. Kalau bersih-bersih itu masih menunggu komunitas dari yang lain. Nah, seperti hari Sabtu kemarin itu ada bersih-bersih kan, seperti orang nelayan hampir prawisata ini, Mas. Itu kan masih ada bimbingan dari pihak Hotel Ina, Grand Ina itu. Tuh, kemarin itu ada bersih-bersih hari Sabtu kemarin. Berarti ada komunitas atau Bapak tergabung dalam komunitasnya? Bukan, cuma saya itu komunitasnya prawisata, cuma prawisata sini dibimbing dari pihak Ina itu, pihak hotel itu. Terus harapan Bapak terhadap masyarakat, pemerintah atau pihak lain untuk mengurangi pencemaran laut itu bagaimana? Mungkin dari warga itu mungkin kurang kesadaran sendirilah. Biarpun itu ada sampah ya. Iya. Mungkin ada yang sedikit itu ada yang masih dibuang ke laut. Kalau dari warga sekitar atau warga lokal sendiri, apa Bapak masih melihat hal itu? Ya sering, Mas, seperti pengunjung ini ya. Bagian ya ada yang ditaruh bak sampah, ada yang masih dibuang gitu. Jadi perlu adanya kolaborasi antar pihak ya, Pak. Iya. Jadi untuk mengurangi pencemaran. Tapi kalau misalkan di sini ini keadaannya kan habis hujan ya. Kalau misalkan enggak hujan, apakah banyak sampahnya? Enggak, Mas. Ini kalau yang di sekitar pesisir pantai sini, kalau musim seperti angin barat, mungkin lumayan bersih nantinya. Cuma kalau angin timur, sampah yang dari Sungai Wono, kan banyak sungai sini. Sungai. Itu biasa angin timur sampahnya bawa ke sini semua. Seperti sampah kiriman lah. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi polusi plastik. Yang pertama, mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah yang lebih baik, seperti pemilahan limbah organik dan anorganik. Yang kedua, penerapan teknologi hijau, seperti mikroorganisme yang dapat membantu mengurai sampah plastik. Yang ketiga, memanfaatkan limbah plastik untuk produk kreatif, seperti eco-brick atau bahan kerajinan lainnya. Dengan kerjasama yang baik antara masyarakat, komunitas, dan pemerintah, kita dapat mengurangi beban limbah plastik di laut, melindungi ekosistem, dan menjaga lingkungan untuk generasi yang mendatang. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mengurangi sampah plastik adalah langkah besar untuk melindungi bumi di kemudian hari. Mari kita mulai dari sekarang, karena laut yang bersih adalah harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.